raghima anfu 'abdin, sungguh rugilah seorang hamba idza dakhala Ramadan falay yughfar lahu, apabila ia masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayak kurang semangat nih. Ini semua makan sahur ke belum? Kah sahur kurang? Masya Allah, lebih semangat lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammat taslimi lahu. Thumma amma ba'd. Para jamaah sekalian, mu'takifin wa mu'takifat, wa shaimin wa shaimat, wa qaimin wa qaimat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rizki, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, semuanya pada akhirnya menuntut kita senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Teringat akan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah skenario seorang anak manusia dilahirkan oleh ibunya, sesungguhnya la ta'lamuna syai'a, dia itu tidak tahu apa-apa. Ya toh? Anak bayi yang baru lahir itu, ya. Kalau kau lihat, itu langsung bisa tahu makan enggak sih? Sing bisa. Sing tahu makan gogos, sing tahu makan es buah. Ya Allah, Ustaz bicara gogos es buah ketemu habis sahur ini, ketemu baru habis sholat subuh ini, ya Allah. Ya. Belum bisa minum, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan. Jadi jelas ya, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah menjadikan kepadanya pendengaran, wal absar, dan juga penglihatan, wal afidah, dan juga hati. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kita senantiasa bersyukur. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pada akhirnya kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam kita aturkan pada baginda besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga hari akhir kelak insyaallah. Ustaz Hatta mohon izin sebelumnya karena berhalangan hadir, jadi minta ana masuk ganti beliau dengan tema yang berbeda, karena itu tema khusus Ustaz Hatta. Ya, jadi arahan dari kata guru bahwa masuk tapi dengan tema yang harus yang berbeda. Ya, jadi insya Allah karena masih dalam momen bulan Ramadan yang kurang lebih sekarang tinggal 3-4 hari lagi. Tapi ternyata 3-4 hari ini membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menjalaninya. Kenapa? Karena biasanya di akhir-akhir itu, ya, di akhir-akhir amalan seorang manusia biasanya akan banyak sekali ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk katong. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, semua dekat Idul Fitri, semua dekat Lebaran. Pada akhirnya apa? Rata-rata kalau katong lihat, anak biasa kalau berjalan dari Wakal
ke Ambon, dari pesantren itu ke Ambon. Sekarang di MCM kalau sore hari, masya Allah itu macetnya luar biasa. Ya. Nah sebenarnya ujian paling besar katong ketika di bulan Ramadan itu, di akhir itu, hal-hal itu tuh. Orang mulai banyak yang datang berbelanja, mulai datang. Jadi ibaratnya, ya, ketika kita semangat sekali beribadah dalam bulan suci Ramadan di awal-awal Ramadan ini, ya, pada akhirnya nanti di tengah-tengah mulai goyah sedikit. Dan nanti di akhir itu biasanya nanti goyahnya makin banyak. Ya, utamanya apalagi misalkan kalau seandainya tiba-tiba ya di malam 27 tiba-tiba MCM kas keluar diskon baju lebaran 80%. Itu lebih pilih mana lagi? Bisa jadi katong pilih sholat tarawih lah, itu apa? Katong buru-buru diskon karena biasanya mungkin diskon hanya produk terbatas. Ya, sehingga barangkali ya yang justru harusnya kita lebih semangat lagi beribadah, tapi ternyata justru kita bisa saja terkalahkan oleh hal-hal duniawi. Maka teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah dalam bulan suci Ramadan. Makanya tema yang ana ambil ini adalah bagaimana kita meniti jejak kesabaran dan keteguhan di bulan suci Ramadan. Pelajarannya diambil dari perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Madinah. Karena di antara sekian banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, betapa banyak hikmah yang bisa katong ambil untuk mempersiapkan Ramadan kita yang sudah awal sebenarnya, dan untuk lebih tetap teguh dalam ibadah selama berada dalam bulan suci Ramadan. Maka kalau kita lihat bagaimana perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu, ya, atau ke Madinah itu merupakan perjalanan yang cukup rumit. Selain rumit, tetapi persiapan yang disiapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah persiapan yang tidak main-main. Persiapan yang begitu matang. Dari proses persiapan perjalanan hijrah ini, ya, Rasul menunjukkan kepada kita betapa besar arti tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas arti tawakal, itu kan apa? Ketika kita sudah melaksanakan usaha, kemudian sisanya kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dalam proses hijrah itu, usaha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan usaha yang setengah-setengah. Bukan usaha yang sedikit-sedikit, tapi usaha yang betul-betul maksimal. Ya, bagaimana Rasul menyiapkan penggantinya di tempat tidurnya, bagaimana Rasul memilih orang-orang tertentu yang nanti akan kita bahas dalam perjalanan kajian ini, ya, memilih orang-orang yang sudah di screening, yang sudah dicek betul-betul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Membuat perjalanan Rasul itu menjadi lancar. Ya, dan itu berarti persiapannya sudah sangat luar biasa. Maka itulah makna tawakal yang sebenarnya. Bagaimana setelah kita melakukan sebuah usaha, ya, kita berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk bagaimana pelajaran hijrah ini, ana ingin membahas dulu kilas baliknya. Bagaimana awal mula terjadi proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah. Karena suatu penyebab, ketika terjadi sesuatu pasti ada penyebab dulu di belakangnya. Sama seperti proses hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, itu ada proses-proses dulu, ada sebab-sebab dulu kenapa pada akhirnya Rasul itu sampai melaksanakan hijrah ke Madinah. Kalau kita melihat Rasul itu kan tempat tinggalnya di mana? Di Mekah. Lahirnya di Mekah, kampungnya di Mekah. Tapi kenapa Rasul melakukan hijrah dan bahkan sampai tinggal, bahkan sampai wafatnya itu di kota Madinah? Ya, maka kita alangkah baiknya membahas bagaimana kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya kota Makkah pada saat itu sebelum proses hijrah itu sendiri. Yang dimana sebelum terjadinya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka terjadi banyak sekali penindasan dan diskriminasi kepada umat Islam. Ya kan, kita lihat bagaimana sejak awal dakwah Islam itu, ya, banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW selama proses penyebaran dakwah di kota Makkah yang kurang lebih sebanyak 13 tahun.
ya, penindasan baik dari Abu Jahal, baik dari Abu Sufyan, ya, baik dari Abu Lahab, ya, baik dari teman-temannya, kawan-kawannya, semua begitu benci dengan Islam sehingga ketika agama Islam ingin disebarkan dengan luas di kota Makkah, ya justru mereka tidak mengambilnya, tetapi pada akhirnya justru menjauhinya. Ya, meskipun pada akhirnya, ya, ketika dalam proses penyebaran Islam di Makkah saat itu, Abu Jahal, ya, ataupun Abu Sufyan dan beberapa kaum lainnya, mereka sebenarnya mulai tertarik dengan Islam. Kalau kita pernah dengar cerita ketika Abu Sufyan dan temannya Akhnas bin Syuraik, ya, dan juga Abu Jahal, yang dimana mereka mengendap-endap ke rumah Rasulullah SAW, kemudian apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Ya, mulai dari pertama Abu Sufyan dan Akhnas dulu, kemudian Abu Jahal masuk lagi. Tapi itu tidak ketemu. Abu Jahal dengan Abu Sufyan dan Akhnas itu tidak bertemu satu sama lain. Akhnas dan Abu Sufyan sama-sama, Abu Jahal itu dia terpisah sendiri. Ketika menjelang subuh, Abu Jahal mau kembali lagi ke rumahnya karena takut ketahuan kan. Nah, ketika di jalan ketemulah dia dengan Abu Sufyan dan juga Akhnas. Dan 2 bakuliah dan 3 bakuliah bilang, ente kenapa? Ente dari mana? Ane dari Muhammad Puruma. Ente dari mana berdua? Ane dari Muhammad Puruma lagi. Kamu bikin apa? Saya ketemu dengar dia perkataan itu paling indah, paling bagus sih. Ya, padahal mereka mendengarkan apa? Al-Quran. Hatinya tertarik. Tapi apa? Karena kesombongan yang dimiliki di dalam hatinya, sehingga pada akhirnya Abu Jahal itu karena kesombongannya membuat dirinya tidak menerima agama Islam. Dan pada akhirnya karena kesombongannya juga membuat kematiannya di perang Badar saat itu. Nah, maka seperti itu. Jadi kondisi awal Mekah itu banyak sekali penindasan, hinaan, ya, diskriminasi. Ya, bahkan kita lihat bagaimana cerita para sahabat seperti Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mereka dijauhi oleh keluarganya sendiri, atau bahkan kalau Mus'ab bin Umair ketika keislamannya diketahui oleh ibunya, apa yang terjadi? Yang terjadi dia dikurung oleh ibunya di dalam sebuah ruangan yang sempit. Ya, berbeda dengan Sa'ad. Kalau Sa'ad ketika masuk Islamnya ketahuan oleh ibunya mogok makan. Saya mau makan, tapi perkataannya indah saat ini. Andai kata ibu punya 100 nyawa, lalu akan hilang satu persatu, saya sampai akan menyisakan 1 nyawa saja, maka saya tidak akan pernah kembali lagi ke agama nenek moyang saya. Sampai akhirnya ibunya luluh, kemudian akhirnya mogok makannya itu berhenti. Nah, maka seperti itu. Kemudian selain ada penindasan dan diskriminasi itu sendiri, terdapat juga ancaman pembunuhan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi nyawa Rasul itu, bahkan pemuka Quraisy itu sering sekali merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Sampai proses hijrah saja, ya, kalau kita lihat proses hijrah Rasul itu, ya, mereka sudah mengepung rumah Rasulullah SAW. Tetapi apa? Rasul sudah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasul di kasurnya, dengan tujuan apa? Rasul itu dulu dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang paling dipercaya, al-amin. Maka Rasul seringkali dititipi barang oleh para pemuka atau para kaum Quraisy, sehingga ada barang titipan yang belum sempat dikembalikan, maka Rasul meminta Ali untuk mengembalikan barang-barang yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW kepada pemiliknya. Sehingga ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuat kondisi pasukan dari Abu Jahal dan pasukannya itu tertidur, kemudian apa? Rasul bisa keluar dari rumahnya dengan aman dan selamat bertemu dengan Abu Bakar. Nah, jadi memang kondisi Makkah pada saat itu sudah tidak kondusif. Ya, penyebaran Islamnya sudah tidak bagus karena ancaman yang datang bertubi-tubi, ancaman yang datang terus-menerus. Sehingga pada akhirnya apa?
melihat kondisi ini, Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Pada akhirnya kita masuk ke segmen yang kedua, bagaimana hijrah itu merupakan perintah Allah, tetapi dia juga merupakan pilihan yang sulit. Ya, karena hijrah itu perintah Allah. Tapi bayangkan, katong hijrah ini, ya, hijrah katong ini meninggalkan katong kampung untuk selama-lamanya. Artinya sembali lain. Nah, maka ini kan sulit, meninggalkan rumah orang tua, meninggalkan kerabat, meninggalkan sahabat, meninggalkan ayah dan ibu yang mungkin masih dalam kondisi kafir, ya, yang belum masuk ke dalam Islam. Tetapi perintah Allah ini datang, maka ini menjadi sebuah pilihan yang sangat sulit saat itu. Sehingga apa? Sebenarnya kalau melihat perintah hijrah ini sebenarnya merupakan solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas penindasan kepada umat Islam. Karena kan penindasan luas sekali. Sehingga apa? Allah memberikan solusi. Ya sudah, silakan engkau melaksanakan hijrah ya Rasulullah. Ya, jadi memang hijrah itu sebenarnya bukan sekadar perpindahan tempat saja. Tetapi apa? Hijrah juga menjadi strategi untuk menyelamatkan dakwah Islam dari tekanan-tekanan yang dihadapi oleh kaum muslimin dari pasukan dari kaum kafir Quraisy. Sehingga dengan hijrah ini ya Rasul lebih menemukan tempat yang aman untuk bisa lebih tenang menyebarkan dakwah Islam. Dan hijrah juga bukan sekedar perpindahan fisik saja, tetapi apa? Juga perubahan mental dan spiritual menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, karena Rasulullah SAW yang kita singgung di awal, meninggalkan hartanya, meninggalkan kerabatnya, sehingga hal itu menjadi sebuah hal yang sulit. Tetapi itu adalah nilai dari sebuah pengorbanan. Kalau saat itu pilihannya mereka tetap tinggal, mungkin saja apa? Mungkin saja Islam itu tidak tersebar bahkan sampai ke kampung negeri ini. Ya, tetapi pada akhirnya dengan kondisi itu mereka pada akhirnya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hijrah ini menjadi titik balik tegaknya peradaban Islam yang dimulai dari kota Madinah kemudian tersebar ke seluruh muka bumi. Dan dengan hijrah juga umat Islam belajar bahwasannya perubahan itu membutuhkan kesabaran, keteguhan, serta keyakinan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, ketika kita berkorban dengan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka ketahuilah bahwa hal itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sama seperti kita dalam hal beribadah, seperti melaksanakan i'tikaf, kita berkorban, ya, tidurnya bukan di rumah, ya, di kasur yang empuk, tapi tidurnya di masjid beralaskan lantai, mungkin beralaskan karpet saja, ya, makan sahurnya seadanya, ya. Tetapi kita rela berkorban hal itu demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan lebih baik. Barangkali kita dengan melaksanakan i'tikaf, kita akan mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Kita memperumpamakan bahwa korelasi antara atau hubungan antara i'tikaf dan malam Lailatul Qadar itu ibaratnya seperti apa? Seperti nelayan yang menebarkan jaringnya di lautan. Kalau nelayan, dia menebarkan jaring di lautan, kalau dia angkat jaringnya, kira-kira dapatnya banyak atau sedikit? Banyak. Sama seperti Lailatul Qadar. Atau sama seperti i'tikaf dan juga Lailatul Qadar. Kita menebarkan jaring i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka peluang kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu menjadi lebih besar. Peluangnya jadi lebih terbuka. Ya, meskipun ya bisa jadi i'tikaf yang kita lakukan cuma sebentar. I'tikaf yang kita lakukan karena i'tikaf kan waktunya paling sedikit, itu biasanya apa? Paling sedikit itu waktu ketika kita ruku, durasi ruku itu dilebihkan sedikit, itu waktu paling minimal. Ya, waktu maksimalnya kapan? 24 jam. Tapi kalau memang kita tidak bisa i'tikaf penuh, kita bisa i'tikaf malam harinya saja. Ya, mungkin sekedar duduk, tilawah Al-Quran sebentar. Ya, yang penting kita niatkan i'tikaf. Karena i'tikaf itu apa? Luzumul masjid littafarruq fi ibadatillah. Ya, berdiam diri di masjid dan mengosongkan urusan duniawinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka tempatnya pasti berada di masjid. Ya, meskipun nanti mungkin ada yang terhalang karena pekerjaannya, ya, tetapi sebenarnya tidak menghalangi dia juga untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk yang ketiga, bagaimana kesabaran dan keteguhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya. Kalau kita lihat perjalanan hijrah ini, ya, penuh dengan ancaman dan bahaya. Ya, dari awalnya rumah Rasul sudah dikepung oleh Abu Jahal dan orang-orangnya, ya, sampai akhirnya apa? Rasul pada akhirnya pasukan Abu Jahal dibuat tertidur. Rasul bertemu dengan Abu Bakar menuju ke Gua Thur, menginap di Gua Thur, ya, kurang lebih 3 hari 3 malam. Nah, lantas biasanya pertanyaan, lalu Rasul itu makan bagaimana? Bagaimana Rasul mengetahui kabar dan sebagainya? Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan orang-orang terbaiknya, ya, dalam memuluskan rencana hijrah ini. Karena hijrah itu kan dimulai berangsur-angsur. Rasul itu hampir menjadi orang yang paling terakhir dalam melaksanakan hijrahnya. Nah, ternyata apa? Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasul di rumahnya. Kemudian apa? Ada seorang informan yang merupakan anaknya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abi Bakar, sebagai informan Rasul. Jadi Abdullah ini, ya, pagi hari dia ada di kota Mekah. Nanti menjelang malam dia naik ke Gua Thur memberikan informasi, Rasul di Mekah ini terjadi begini, begini, begini. Nah, lantas perjalanan Abdullah ini kan melewati padang pasir, otomatis pasti ada jejaknya. Nah, Rasul siapkan orang lagi, yaitu Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah ini tugasnya dia ini pengembala kambing, bekas budaknya Abu Bakar. Ya, Amir bin Fuhairah ini, ya, tugasnya menghapus jejak Abdullah bin Abu Bakar. Nah, kemudian apa? Masalah informasi selesai. Lalu bagaimana dengan makan? Anaknya Abu Bakar mengambil andil yang sangat luar biasa. Asma binti Abi Bakar, ya, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasul bersama Abu Bakar kan di Gua Thur. Kemudian Asma ini yang mengantarkan makanan dari bawah naik gunung ke atas. Kalau ketika Anda datang di Gua Thur waktu itu, ya, ketika lagi umroh, ketika dari Madinah umroh, ya, kemudian lihat Gua Thur itu tingginya sangat lumayan sekali. Kalau sekarang sih suadaranya pun terap-terap, tangga-tangga enak, atau bisa naik, atau bisa lihat. Kalau dulu kan ya Allah, itu isinya batu semua. Gunung itu gunung batu. Ya. Sementara Asma ini bukan dalam kondisi yang terbaik. Asma lagi hamil tua. Bayangkan lagi hamil tua, lalu pikul makanan di belakang. Makanya, ya, lalu bagaimana? Orang lagi hamil, di depan ada beban, bukan beban sebenarnya, di depan ada rizkinya, ada anaknya, ya. Di belakang itu makanan. Mau tunduk susah. Ya. Lalu bawa makannya bagaimana? Dari ada riwayat yang mengatakan beliau merobek sarungnya, ada yang bilang mengatakan atau yang dipakai di bawah sarungnya itu dirobek menjadi 2, makanya digelari dengan Dzatun Niqaqaini. Ya, karena hal tadi, beliau merobek sarungnya, kemudian diikat atas bawah makanan itu, kemudian beliau naik ke atas memberikan makanan selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Ya, selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Ya, maka sangat luar biasa bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan, ya, perjalanan hijrahnya dengan sebaik-baiknya, sampai memilih penunjuk jalannya saja, ya, itu orang yang istimewa, orang Tihama. Orang Tihama itu kalau di Arab Saudi, daerah Tihama itu dikenal sebagai orang yang paling jago cari jalan tikus. Kalau mau cari orang yang paling jago cari jalan tikus di Arab itu, cari orang-orang Tihama saja. Abdullah bin Uraiqid. Ya, Abdullah bin Uraiqid itu pengembala kambing lah, bekas budak Abu Bakar lah. Ya, tetapi dia orang yang paling tahu semua jalur yang ada di Hijaz saat itu, baik Makkah, baik Madinah, jalur perdagangan itu dia tahu semua. Makanya kenapa jalan yang diambil oleh Rasul itu bukan jalan yang biasa dilewati oleh para pedagang. Kalau kita lihat struktur kota Makkah dan Madinah itu, ya, Makkah itu ibaratnya berada di bawah, Madinah itu berada di atas.
Ya, jalan yang diambil biasanya oleh pedagang itu dari Mekah naiknya ke atas langsung ke arah Madinah. Tapi jalan yang diambil oleh Rasul itu berbeda. Jalannya putar dari bawah, kayak letter U. Dari Mekah turun ke bawah. Kalau peta sekarang dari Mekah turun ke bawah menuju ke arah Najran, menuju ke arah Yaman, kemudian putar balik ke atas lewat Jeddah. Kalau sekarang Jeddah, ya, lewat pantai. Ya, baru kemudian Rasul menyatu dengan jalan yang dipakai biasa oleh para pedagang ke kota yang melewati Madinah menuju ke negeri Syam saat itu. Ya, jadi ya, bahwa hal ini betul-betul dipersiapkan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ini membutuhkan kesabaran dan keteguhan yang sangat luar biasa. Andai kata Rasulullah SAW tidak sabar dalam menghadapi perjalanan hijrah yang lumayan panjang ini, ya, karena apa? Perjalanan hijrah Rasul itu kurang lebih dalam riwayatnya dikatakan 8 hari. 8 hari 8 malam. Ya, ada yang bilang 14 hari dalam riwayatnya. Jadi Rasul itu di Gua Thur mabit dari hari Jumat, hari Senin keluar dari Gua Thur sampai di Madinahnya itu kurang lebih hari Senin 2 pekan kemudian. Ya, jadi hari Senin ke hari Senin. Ya, 2 pekan perjalanan itu. Ya, sampai ke Madinah. Kalau sekarang di Arab Saudi kereta cepat 2,5 jam saja sampai dari Mekah ke Madinah sampai. Naik bis itu kurang lebih 5 jam sampai 5 jam sampai. Ya, dulu Rasul jalan itu 14 hari. Ya, maka kisah ini menjadi teladan untuk kita bahwasannya ya, menghadapi ujian itu harus dengan kesabaran dan harus dengan keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, karena dengan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membuat perjalanan kita atau membuat rintangan hidup kita ini menjadi lebih ringan. Ya, dan kita harus selalu berpegang teguh pada iman dan prinsip kebaikan dalam setiap ujian kehidupan. Sehingga pada akhirnya sampailah Rasulullah SAW di kota Madinah dan membentuk peradaban baru. Dan hal yang pertama dibangun oleh Rasul itu ya, bukan sekolah. Hal pertama yang dibangun Rasul itu bukan rumah, tetapi apa? Masjid. Ya, sampai di daerah Quba, ya, di daerah Quba kemudian Rasul membangun Masjid Quba. Kemudian selama 14 hari Rasul tinggal di Quba. Waktu itu Quba itu belum masuk Madinah, karena Madinah itu cuma sekitar Masjid Nabawi saja di zaman Rasul saat itu. Jadi daerah Quba itu ya kurang lebih 4 km dari Masjid Nabawi. Quba itu ya, daerah Quba itu belum masuk ke kota Madinah saat itu. Kalau sekarang daerah Quba sudah masuk. Kalau dulu di zaman Rasul daerah Quba itu belum masuk Madinah. Ya, dari Quba datang ke daerah Madinah, kemudian Rasul membangun Masjid Nabawi. Jadi hal yang pertama yang dibangun oleh Rasul adalah Masjid Nabawi, yang dimana Masjid Nabawi itu dibangun bukan tempat ibadah saja, tetapi apa? Pendidikannya di situ ada, ya. Kemudian belajarnya, musyawarahnya, mengatur strategi dakwahnya itu dimulai dari mana? Dari masjid. Makanya hal itu masih diterapkan sampai sekarang. Kalau ketong umroh ke Madinah, lihat di Masjid Nabawi itu halaqah-halaqah ilmu itu berjalan. Ya, baik dari halaqah Al-Qur'annya, mau dari anak-anak yang masih kecil sampai orang-orang tua yang seumur 90 tahun ada. Ya. Kemudian majelis ilmunya masih terus bertebaran. Ya, dan lain sebagainya. Selain itu juga Rasul ketika sampai di Madinah mempersatukan antara kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor yang berada di kota Madinah. Itu dipersatukan oleh Rasulullah SAW, dipersaudarakan ya, dalam ikatan persaudaraan yang erat. Makanya kita lihat ada beberapa kisah ketika ada beberapa orang yang dia rela membagi setengah hartanya dia dengan orang muhajirin. Ya, bahkan kalau ada yang punya istri 2, dia kasih dia punya istri 1 kepada orang muhajirin itu. Ya. Istrinya, hartanya, rumahnya semua dibagi 2. Ya, maka sangat luar biasa. Mereka saling membantu tanpa memandang perbedaan asal dan usul. Dan di kota ini juga Rasul meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam yang adil dan juga makmur.
Ya, karena apa? Jadi Madinah dulu kita kenal dengan nama Yathrib. Yathrib itu ya dulu masih dipenuhi dengan orang Yahudi. Walaupun Islam sudah berkembang luas di kota Madinah saat itu, tetapi apa? Tetapi orang Yahudi masih ada di kota Madinah. Sehingga ya, makanya kita lihat pesan pertama Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, ya ayuhan nas, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan salinglah engkau memberi makan, wasilul arham, salinglah menghubungkan atau menyambung tali silaturahmi, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang dalam kondisi tertidur. Itu adalah pesan pertama Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah. Tujuannya dalam rangka menciptakan keadilan dan juga kemakmuran untuk seluruh masyarakat yang ada di kota Madinah saat itu. Maka kita masuk tentang bagaimana kesabaran dan keteguhan di bulan Ramadan. Bagaimana hubungannya dengan kondisi sekarang. Ya, maka bulan Ramadan ini kalau kita lihat bukan hanya sekedar bulan yang penuh berkah, tetapi apa? Tetapi juga bulan yang mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan seorang muslim. Di mana salah satu nilai penting yang dapat kita pelajari adalah tentunya kesabaran dan keteguhan. Ya, sebagaimana peristiwa hijrah ini dicontohkan oleh Rasul dengan kesabaran dan keteguhan, sama beribadah di bulan Ramadan ini membutuhkan kesabaran dan juga keteguhan dalam menjalaninya. Sebab kalau kita tidak sabar dan tidak teguh dalam menjalaninya, mungkin kita akan kalah oleh hal-hal yang sekedarnya remeh saja. Ya, kita tidak bisa maksimal dalam beribadah kalau tidak ada kesabaran dan juga keteguhan. Maka hal apa saja yang bisa kita terapkan dalam kondisi ini? Pelajaran apa? Pelajaran hijrah ini, apa pelajaran yang bisa kita terapkan dalam hubungannya dengan bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Kalau kita lihat puasa ini kan katong kan sing makan kurang lebih 13 jam. Ya kan? Siang-siangnya artinya apa? Katong siang ada energi yang cukup. Ya, mungkin energi cukup pagi hari. Kemudian apa? Menguras emosi. Ya. Karena apa? Tidak ada makanan siang-siang panas. Ya kan? Belum mulai misalkan lewat depan rumah Padang, bau rendang tak cium sadap, baru siang-siang lah. Belum di TV-TV nonton iklan marjan. Nah, itu semua kan cobaan-cobaan sebenarnya. Maka membutuhkan apa? Kesabaran yang luar biasa ya dalam menghadapi hal tersebut. Sama dengan perjalanan hijrah ini, Rasul juga sabar dalam melaksanakan proses tersebut. Dalam ayat ini dikatakan, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga dalam hadisnya dikatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang di antara kalian pada hari itu sedang berpuasa, fala yarfath wala yaskhab, maka janganlah kalian berkata yang kotor dan janganlah kalian bertengkar. Ya, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, apabila ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, faliyakul inni shaim, katakanlah bahwasanya saya sedang puasa. Karena memang sebenarnya tujuan puasa kan mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar juga. Ya, karena tadi kan kadang-kadang katong utama biasanya baku baterek dan lain-lain, kadang baku baterek itu sampai bikin emosi. Sehingga apa? Katongnya sing sabar. Ya. Ketika kita berada di bulan Ramadan, ya biasanya apa? Kita biasanya lebih mudah dalam mengontrol emosi kita. Karena kita bisa bilang, betulnya ada puasa, maksudnya bikin kita begitu. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, ya Allah, itu palung boleh dia masuk lagi. Ya, jadi memang apa? Ramadan ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah keteguhan dalam menjalani kebaikan. Dalam konteks Ramadan, ya keteguhan ini dapat kita terapkan dalam menjaga ibadah-ibadah kita secara kontinu atau secara istiqomah. Ya, baik puasanya, baik sholat tarawihnya, baik qiyamul lailnya, baik tilawah Al-Qur'annya, ya. Itu semua membutuhkan keteguhan yang sangat luar biasa. Dan ingat, ketika kita melaksanakan amal ibadah soleh harus beriringi dengan keimanan. Karena betapa banyak orang-orang, ya, kita mau kasih contoh saja. Orang-orang ada yang punya hafalan Al-Quran 30 juz, tapi akhlaknya jauh. Karena apa? Tidak ada keimanan di dalam ibadahnya.
Ya, betapa banyak orang-orang yang dia tadinya seorang ustadz besar, kemudian pada akhirnya murtad juga. Ada. Ya, maka ya, seorang ustadz belajar ilmu agama, ya, tetapi pada akhirnya membuat dia murtad ke agama sebelah. Artinya apa? Tidak ada keimanan yang dia landasi dalam ibadahnya. Nah, kemudian ya, pelajaran yang ketiga adalah hijrah menuju kebaikan. Ramadan ini menjadi momentum yang penting bagi kita untuk melakukan hijrah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan bulan ini menjadi kesempatan emas sebenarnya bagi kita untuk bisa berhijrah. Barangkali biasanya kita punya sifat malas. Bisa jadi Ramadan ini kita rubah menjadi lebih disiplin, menjadi lebih rajin. Ya, sikap yang tadinya kita egois, mau sendiri-sendiri saja, menjadi lebih peduli. Ya, karena Ramadan ini mengajarkan nilai arti dari saling peduli, saling satu sama lain. Ya, sehingga kesabaran dalam menjalani perubahan dan keteguhan dan dalam mempertahankan kebiasaan baik di bulan Ramadan merupakan refleksi nyata dari spirit hijrah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita masuk ke yang terakhir, bagaimana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah bahwasannya hijrah ini menjadi contoh yang sangat besar bagi kita dalam membawa perubahan yang besar dalam hidup kita, utamanya dalam bulan Ramadan. Ya, dengan kita memahami nilai-nilai hijrah ini, maka sesungguhnya kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita ya di bulan suci Ramadan. Ya, dan juga bukan di bulan itu saja, tapi meningkatkan kehidupan sosial kita selama kita hidup di dunia. Ya, karena bulan Ramadan sejatinya adalah perjalanan hijrah bagi setiap muslim. Ya, dari kebiasaan yang lama menuju kepada kebiasaan yang lebih baik. Tentu dengan kesabaran dalam menghadapi godaan dan keteguhan dalam mempertahankan amal kebaikan. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran yang terbaik. Kita dapat meneladani ya proses hijrah ini dan dapat tetap teguh dan istiqomah dalam beribadah di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita seperti sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Raghima anfu 'abdin." Sungguh rugilah seorang hamba idza dakhala Ramadan falyughfar lahu. Apabila ia masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Adinallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.